saya bahas dari sisi minuman berenergi ya. Ya, jadi mungkin sering, terutama yang masih muda, menganggap itu untuk menambah energi, jadi booster gitu ya. Jadi yang tadinya ngantuk dengan minuman berenergi ya, jadi bisa nggak ngantuk gitu. Jadi bisa kadang-kadang bisa lembur, kerja jadi lebih ekstra dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui, minuman berenergi ini ada beberapa kandungan yang harus kita waspadai. Ya. Yang pertama memang pasti kandungan gula, tadi sudah disebutin sama Dr. Lita. Seberapa muda pun kita tetap harus waspada terhadap kandungan gula yang kita minum. Bahkan kalau di luar negeri, setahu saya tuh negara-negara maju ya, mereka sudah membatasi kandungan gula. Kita Ya. akan ke sana. Kita akan ke sana juga ya. Jadi Kelihatannya bukan dalam waktu dekat. Iya. Jadi bukan hanya kandungan garam tapi Betul. juga kandungan gula. Karena itu menjadi hal yang sangat berbahaya ke depannya. Yang kedua juga kandungan apa? Kandungan kafein. Betul. Yang tinggi sekali, yang tentu saja dalam hal ini jantung menjadi berdebar-debar. Ya, kalau masih muda mungkin tidak terlalu berasa, tapi biasanya besokannya pasti akan menjadi letih atau lelah gitu ya. Nah, sedangkan untuk pasien-pasien, khususnya pasien jantung atau pasien gangguan aritmia, tentu saja ini menjadi hal-hal yang harus dihindari. Kenapa? Karena jantung dipaksa untuk bekerja lebih berat. Ya, apalagi pasien-pasien yang punya jantung koroner, seperti kita ketahui di mana ada gangguan terhadap suplai oksigen di jantung, kalau dipaksa untuk bekerja, tentu saja ini hal yang menjadi hal negatif untuk pasien tersebut. Ya. Itu ya. Sedikit tambahan, saya juga pernah ada pasien gitu ya, yang dia mengkonsumsi suplemen yang sifatnya adalah fat burning, dok. Oh iya. Nah, ternyata setelah dicek, isinya adalah kafein 400 mg. Padahal sebetulnya yang memang dianggap masih batas aman, itu kalau konsumsi kafein maksimal 100 sampai 150 mg per hari. Karena ada beberapa orang yang dia termasuk dalam kategori slow metabolizer untuk kafein. Artinya kalau dia slow metabolizer, dia benar-benar harus membatasi asupan kafeinnya maksimal 100 sampai 150 mg tadi itu. Jadi kalau dia pakai yang 400 mg, pasti akan timbul keluhan. Pasien-pasien datang ke saya, ya ngeluh berdebar-debar. Tapi begitu saya tanya, ada obat yang diminum nggak? Nggak ada sih dok, cuma saya minum obat diet. Nah, ternyata obat diet ini banyak atau beberapa itu mengandung kafein yang mungkin jumlahnya agak sedikit lebih tinggi ya, terutama pada pasien-pasien yang metabolisme tidak terlalu baik sehingga menyebabkan keluhan berdebar-debar. Betul. Iya. Betul.